Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang ramalan Yesus tentang nabi palsu. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini dibagikan kepada teman-teman Anda. Kalau kita membuka Injil Matius, itu terdapat dua kali Yesus menyampaikan ajarannya tentang nabi palsu. Ya, pertama di awal karyanya, ya Matius 7 ayat 15, dan yang kedua menjelang akhir hidupnya dalam Matius bab 24, ya, dalam khotbah akhir zaman. Jadi di sana juga Yesus berbicara tentang nabi palsu, ya. Nah, jadi dua kali di awal dan menjelang akhir hidup Yesus. Nah, ini mau menunjukkan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya topik ini untuk diperhatikan oleh murid-murid Yesus, para pengikutnya, ya. Ini mau menunjukkan bahwa warta ini sangatlah penting, bahwa keberadaan nabi palsu itu merupakan bahaya yang serius, ya. Jadi apakah ini merupakan halusinasi Yesus? Apakah ini hanya isapan jempol belaka? Tentulah sama sekali tidak, ya. Karena itulah, ya, karena itu Yesus menegaskan kepada para muridnya, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Ya, jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah memberi warning, ya, sudah memberi peringatan. Ya, jadi sehingga para muridnya ya tidak kaget lagi. Jadi warta tentang nabi palsu ini merupakan warning, peringatan agar para murid Yesus itu waspada dan tidak mudah ditipu. Ya, jadi sangat disayangkan kalau ada pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus ini, orang-orang Kristen, akhirnya dia tertipu dengan oleh nabi palsu ini, padahal sudah diperingatkan oleh Yesus. Nah, kita akan melihat warning nabi palsu ini sebagai warta yang penting, ya, bahwa ini menjadi penting, ya, itu tanpa bahwa warta ini disampaikan oleh para rasul. Setidaknya ada 3 rasul juga menyampaikan, juga memberi peringatan sebagaimana yang telah disampaikan guru mereka. Ya, pertama misalnya Yohanes. Ya, Yohanes ini adalah murid langsung Yesus, murid yang dikasihi Yesus. Nah, Yohanes memperingatkan tentang nabi palsu ini dalam suratnya yang pertama, ya, dalam bab 4 ayat 1 dan ayat 4. Yang berikut ada Rasul Petrus, ya. Petrus juga merupakan murid langsung Yesus yang pernah hidup bersama dengan Yesus. Dia memperingatkan tentang keberadaan nabi palsu ini dalam suratnya yang kedua, bab 2 ayat 1, 3 dan 17. Lalu ada Rasul Paulus, ya. Paulus sekalipun belum tidak pernah hidup bersama dengan Yesus, tetapi dia dikenal juga sebagai Rasul Kristus. Dia menyampaikan itu dalam beberapa suratnya, ya. Misalnya dalam 2 Korintus atau dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kisah para Rasul juga mencatat pesan Paulus tentang nabi palsu ini. Misalnya dalam bab 13 ayat 6 atau Kisah para Rasul bab 20 ayat 30. Kalau kita mencermati surat-surat yang disampaikan oleh Yohanes, Petrus, Paulus, kita menemukan bahwa
selain menggunakan nama nabi palsu, juga menggunakan beberapa istilah lain, misalnya guru palsu, saudara palsu, rasul palsu, ajaran palsu, dan si pendurhaka. Sekalipun istilahnya berbeda, tetapi intinya tetap sama, bahwa mereka-mereka ini menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kristus. Ya. Nah, kita akhirnya bertanya. Jadi bahwa warta tentang nabi palsu ini merupakan warta yang penting, ya. Jadi kita bertanya, kenapa itu sangat penting? Ini penting terutama oleh Yesus sendiri karena ini dikaitkan dengan warta kasih Allah yang ingin menyelamatkan manusia, ya. Jadi kan Allah ini kan karena kasihnya dia mau menyelamatkan manusia. Itu. Jadi ini warta utamanya. Warta tentang kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, keselamatan, ya, warta kasih Allah ini dan keselamatan itu terlaksana dalam diri Yesus Kristus, ya, dalam diri Yesus Kristus. Dan ini terlihat, ya, terlihat dalam sengsara, wafat, dan bangkitnya, ya. Jadi peristiwa keselamatan, keselamatan oleh apa manusia itu terlaksana dalam diri Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi inilah inti dari warta kasih Allah, dan warta ini yang sudah, ya, yang sudah mulai di apa diputarbalikkan, ya. Misal, apakah warta nabi palsu ini isapan jempol? Sama sekali tidak, karena sudah terbukti. Ya, misalnya keberadaan Ishak diganti dengan Ismail. Ya, itu. Karena apa? Orang tidak melihat bahwa peristiwa Abraham mengorbankan Ishak itu disejajarkan dengan peristiwa Allah yang mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi seperti Ishak yang memikul sendiri kayu untuk kurban bakarannya, Yesus juga memikul salib yang sebagai tempat pengorbanan dia. Nah, jadi ini tidak dilihat, ya. Orang hanya suka-suka saja menggantikan Ishak menjadi Ismail, atau banyak dikisahkan tentang sejarah Musa, kisah-kisah Musa, tetapi satu kisah dihilangkan, yaitu tentang Paskah Yahudi. Ah, itu. Ini dihilangkan. Kenapa? Padahal itu sangat penting, ya, untuk sangat penting karena mau menggambarkan kasih Allah tentang keselamatan manusia. Dan keberadaan nabi palsu ini hadir dalam sejarah. Misalnya dalam Kerintus, Marcion, Basilides, Arius, Nestorius, dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Ya. Intinya bahwa mereka mau mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Itu intinya. Apa yang disampaikan Kerintus, Marcion, Basilides, Arius, Nestorius, mereka ini menolak kematian Yesus di kayu salib. Nah, jadi ajaran mereka ini bertentangan dengan warta kasih Allah tentang keselamatan manusia yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus melalui salib. Jadi artinya kasih Allah itu tampak dari kematian Yesus di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu sungguh adalah Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia. Tetapi ini ditolak. Nah, orang-orang yang menolak inilah yang disebut sebagai nabi palsu.